we just stay here? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Halo guys, yang pertama Come right on, ke dokumen yang terakhir, yaitu surat make yourself come dokumen yang kedua yaitu release order. on me. Hug is over, 'cause stand up in the pouring rain, and things they ain't perfect. Halo guys, yang pertama di sini aku mau jelasin tentang dokumen purchase order. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasannya, aku mau kasih tahu dulu nih ke kalian, apa sih dokumen purchase order itu? Dokumen purchase order adalah dokumen yang digunakan pembeli untuk memulai proses pembelian, yang dimana dokumen purchase order diterima oleh penjual dan digunakan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, untuk memastikan bahwa pesanan sesuai dengan kesepakatan. Nah, sekarang kita lanjut ke dokumennya. Dalam dokumen purchase order terdapat beberapa komponen. Di antara yang pertama ada nama pesanan, nama perusahaan, nama pengirim, alamat pengiriman dan penagihan, tanggal pengiriman, nomor telepon dan alamat perusahaan, nama produk, jumlah barang, harga barang, metode pembayaran, cara pengiriman, nomor pesanan dan syarat dan ketentuan transaksi. Oke, lanjut kepada fungsi purchase order. Yang pertama, sebagai bukti pemesanan barang dari pembeli dan komitmen penjual sebagai penerima pesanan. Dua, menghindari kesalahan dalam jumlah pemesanan barang dan spesifikasi produk. Tiga, menghindari kesalahan harga pembelian barang sehingga pada saat penagihan dari penjual tidak ada perbedaan harga. Keempat, mengingatkan penjual untuk melakukan penyediaan barang sesuai pesanan dan waktu yang dibutuhkan. Kelima, membantu melacak pesanan yang masuk sehingga dapat menyederhanakan proses inventaris dan pengiriman. Keenam, sebagai dokumen hukum dan membantu menghindari perselisihan di masa mendatang terkait transaksi. Ketujuh, membantu Departemen Keuangan dalam menyiapkan anggaran sehingga akan lebih siap ketika harus membayar faktur saat jatuh tempo. Delapan, membuktikan kepada auditor, bank atau kreditur dan lembaga perpajakan bahwa perusahaan Anda melakukan proses transaksi bisnis dengan cara yang benar. Oke, segitu aja penjelasan untuk dokumen purchase order. Kita lanjut pada dokumen yang kedua. Oke guys, lanjut ke dokumen yang kedua yaitu release order. Definisi dari dokumen release order adalah surat perintah pelepasan aset kontainer kepada pemilik atau pembeli. Bentuk RO itu seperti permohonan izin penjemputan kontainer oleh atau atas nama pihak tertentu. Komponen yang ada pada dokumen release order yaitu 1. Barcode. Barcode RO adalah elemen yang paling memastikan identifikasi akurat. Ketika kontainer berada di depo, barcode ini akan di-scan untuk proses pemilihan kontainer. Yang kedua, ada nomor RO. Nomor resi RO adalah identifikasi unik untuk setiap dokumen ini. Ini membantu dalam pelacakan dan rekam jejak dokumen. Yang ketiga, ada depo. Depo adalah tempat penyimpanan kontainer kosong. RO memberikan informasi tentang lokasi ini. 4. Ada layanan. Informasi tentang asal dan tujuan kontainer disertakan dalam RO. Hal ini membantu dalam mengkoordinasi pengiriman. Yang kelima, ada kapal atau pelayaran. RO juga mencakup rincian tentang kapal yang akan mengirimkan kontainer dari asal ke tujuan. Oke, sekian penjelasan untuk dokumen release order. Kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Halo guys, dokumen lain yang akan kita bahas yaitu dokumen surat perintah muat. Nah, definisi dari dokumen surat perintah muat adalah surat perintah untuk mempersiapkan barang untuk dimuat yang dikeluarkan dari perusahaan jasa ekspedisi mengeluarkan surat kepada pihak terdampak, yaitu penjual. Oke, untuk komponen yang ada pada surat perintah muat yaitu 1. Jenis muatan, 2. Jumlah muatan, 3. Berat muatan, 4. Nama dan telepon pengemudi. Oke, untuk ciri-ciri surat perintah muat adalah mengandung informasi mengenai jenis muatan, mengandung informasi mengenai jumlah muatan, mengandung informasi mengenai berat muatan, mengandung informasi mengenai nama pengemudi, mengandung informasi mengenai plat nomor. Baik semuanya, berikut penjelasan mengenai dokumen surat perintah. Oke, kita masuk ke dokumen yang keempat, yaitu surat jalan pak.
Penjual sebagai perusahaan dan pengirim barang akan mengeluarkan surat jalan pabrik terhadap jasa ekspedisi atau pelaku. Isi surat ini kurang lebih sama dengan jasa ekspedisi. Perbedaannya terletak pada siapa yang mengeluarkan surat jalan pabrik. Jika melihat surat jalan ekspedisi, yang mengeluarkan surat adalah jasa ekspedisi, sedangkan surat jalan pabrik yang mengeluarkan adalah penjual atau pengirim. Sekian penjelasan dan dokumen surat jalan pabrik. Kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke guys, kita masuk ke dokumen yang terakhir, yaitu surat jalan ekspedisi. Sebelum kontainer berjalan, perusahaan jasa ekspedisi harus memberikan surat jalan kepada perusahaan trucking sebagai bukti bahwa kontainer memperoleh izin untuk berangkat menuju pelabuhan untuk proses loading ke kapal. Dalam surat jalan ekspedisi memiliki komponen seperti yang pertama yaitu jenis barang, yang kedua yaitu jumlah dan tanda tangan dari penjual barang atau pengirim barang, yang ketiga sopir, dan yang keempat petugas gudang.